Itu benar-benar batu asal yang mengalami kerusakan setelah pertempuran hebat. Qi Daolin menatap ke depan, ekspresinya menjadi semakin serius. Tambang abadi sangat luas. Ada sepotong bahan batu asal yang sangat besar yang keluar dari dinding gua. Ada banyak retakan di sepanjang permukaannya. Hal ini membuat imajinasi seseorang berkeliaran. Tabrakan macam apa yang terjadi sebenarnya? Bahkan harta tertinggi yang terbuat dari batu asal dihancurkan. Ini tampak agak tidak nyata. Asal sejati abadi, ada bersamaan dengan dunia, tidak membusuk selama puluhan ribu tahun. Namun pada akhirnya, materi abadi kelas atas ini masih pecah. Itu membuat imajinasi mereka berkeliaran. Tetapi pada saat yang sama, mereka merasa takut. Kumpulkan. Meskipun retak, itu masih merupakan bahan berharga ilahi di dunia luar. Saat memperbaiki harta rahasia, bahkan jika sepotong kecil ditambahkan, kualitasnya akan meningkat secara substansial. Kata Qi Daolin. Jika potongan besar yang panjangnya 9 kaki ini dilelang di luar, itu pasti akan membuat orang lain benar-benar terkejut. Sejak zaman kuno, tidak banyak potongan batu asal yang muncul. Tentu saja, tidak mungkin potongan ini bisa disempurnakan menjadi harta karun tertinggi, karena retakan di dalamnya lebih padat daripada sarang laba-laba. Itu sebelumnya mengalami serangan yang sangat kuat, meninggalkan kerusakan serius. Xi Hao langsung memasukkannya ke dalam kantong surga dan bumi dengan sedikit kesopanan. Aku punya firasat buruk. Perlawanan menjadi lebih kuat. Qi Daolin mengerutkan kening. Mengikuti kemajuan mereka, berbagai jejak pedang, dan bekas luka pedang pada material abadi menjadi semakin jelas. Ada tekanan besar yang membuat bahkan ruang tampak buram. Xi Hao menghela nafas dalam hati. Tempat ini membuatnya merasa sedikit ketakutan. Keberadaan terlarang macam apa yang menyebabkan perubahan seperti itu? Hanya gua biasa yang mereka buka sudah seperti ini, itu benar-benar sesuatu yang lain. Kemudian, beberapa ukiran kuno muncul di dinding gua. Mereka sangat misterius, melepaskan kabut. Ada penduduk asli kuno, dan bahkan ada semua jenis makhluk aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak bagus, misteri besar Dao yang terkandung dalam pola-pola ini bahkan lebih kuat. Qi Daolin memperlambat langkahnya, wajahnya menjadi serius, keringat bahkan muncul di dahinya. Cahaya cemerlang muncul dari pupilnya. Dia mengedarkan seni 8 surga ke-9 untuk melawannya dengan seluruh kekuatannya. Cik! Ada satu patung di mana penduduk asli memegang pedang, dan pada saat ini, tiba-tiba meledak dengan energi pedang yang meretas keluar. Cahaya pedang itu seperti pelangi saat menembus kehampaan. Xi Hao tercengang. Ini terlalu tidak biasa. Cukup tak terbayangkan. Seberapa kuatkah orang yang menciptakan tempat ini, bahkan patung-patung yang terukir begitu menakutkan? Bahkan Qi Daolin dingin hanya menghindarinya, tidak memutuskan untuk menghadapinya. Bagus bahwa itu hanya penduduk asli yang memegang pedang. Qi Daolin menyeka keringatnya. Xi Hao terdiam. Jika itu benar-benar abadi yang memegang pedang ajaib, apakah itu akan melepaskan cahaya abadi? Ini tidak sepenuhnya mustahil, karena patung-patung ini memiliki makna Dao yang sebenarnya. Segera setelah itu, ekspresi Dao Master Qi menjadi jelek, karena pedang di patung ini patah. Batu berukir itu sudah lama rusak. Ini hanyalah sebuah patung perang abadi. Jika seseorang berkultivasi di sini, benar-benar memahami jejak pedang, bekas luka pedang, dan berbagai patung makhluk kuno, itu pasti akan bermanfaat bagi mereka sepanjang hidup mereka. Xi Hao berkata pada dirinya sendiri dengan tenang. Bahkan di era kuno abadi,
Saya khawatir ini masih akan menjadi tempat yang tangguh. Qi Daolin mengangguk dengan serius. Bahkan dia tidak ingin pergi, ingin duduk di sini bermeditasi dan menyendiri. Dia ingin memahami arti sebenarnya yang tak tertandingi yang terkandung dalam patung abadi sejati yang diukir oleh orang-orang kuno. Sayangnya, tidak ada banyak waktu tersisa. Berdasarkan apa yang tercatat pada potongan tulang yang saya peroleh, peluangnya cepat berlalu, jadi kami tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mari kita lihat kemana nasib surgawi membawa kita. Jika kita bisa membawa seluruh gua ini bersama kita sebelum pergi, maka itu akan benar-benar menantang surga. Kata Qi Daolin. Pada akhirnya, Qi Daolin melawan sejumlah besar tekanan dan membawa Xi Hao bersamanya ke kedalaman tambang abadi. Lebih tepatnya, ini adalah istana kuno yang sangat besar yang penuh dengan energi abadi. Tempat ini terlalu misterius, putih bersih dan berkabut. Seolah-olah mereka memasuki kediaman manusia abadi, menghirup udara yang cukup untuk membuat seluruh tubuh merasa rileks. Tubuh mereka bersinar dengan hujan cahaya, seolah-olah mereka akan naik ke surga. Sungguh tempat kuno ilahi yang tangguh. Benar-benar tak terbayangkan. Bahkan mata Dao Master Qi melebar, membuat penilaian ini. Istana itu terpencil dan sunyi, sangat besar. Melalui kabut, orang bisa melihat banyak dewa yang ditahbiskan di atas yang berputar-putar dengan kekuatan misterius. Sementara itu, keempat dinding itu sangat tidak biasa. Ada sejumlah besar ukiran terukir, dari burung, bunga, ikan, dan serangga hingga pengorbanan kuno, dan kemudian ke penduduk asli awal, matahari dan bulan, berbagai keberadaan, bahan abadi, dan hal-hal lain. Tempat ini agak istimewa. Semua tekanan menghilang, tertahan di dalam ukiran ini. Untuk sementara aman. Kata Qi Daolin. Tuan Dao, kamu harus bergegas dan mencari bahan harta karun tertinggi yang kamu butuhkan. Saya akan duduk di sini sebentar untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan beberapa jenis wawasan, kata Xi Hao. Baik. Hati-hati. Jangan terlalu jauh dariku. Kata Qi Daolin. Xi Hao segera duduk. Ada banyak ukiran di dinding batu. Semuanya memiliki aura Dao besar yang tertahan. Dia menjernihkan pikirannya, mempersiapkan dirinya seolah-olah dia akan memasuki dunia besar satu demi satu. Segera setelah itu, sesuatu yang sama sekali tidak disadari Xi Hao terjadi yang membuat Qi Daolin terkejut. Dia berbalik untuk melihat Xi Hao, mengungkapkan ekspresi terkejut. Di belakang kepala Xi Hao muncul cincin cahaya. Itu kemudian mengembun, menjadi keberuntungan dan cemerlang seperti cermin. Itu membuatnya tampak seperti seorang kultivator yang tampak seperti seorang biksu kuno, tetapi juga seperti seorang dewa. Cincin ilahi di belakangnya berputar secara tak terduga yang mencerminkan diagram ini satu demi satu. Jejak bilah, bekas kapak, penduduk asli, matahari dan bulan, dan semua jenis makhluk, tampaknya meniru semua diagram kuno ini. Bocah ini, dia memiliki kemampuan seperti ini? Qi Daolin segera menyuarakan keterkejutannya, karena dia merasa diagram yang dipantulkan dari piringan ilahi sama dengan apa yang muncul di dinding batu. Mereka mengandung sejumlah besar makna sejati Dao yang hebat. Tuan Dao, apa yang kamu katakan? Xi Hao bingung, mengangkat kepalanya untuk melihat Qi Daolin. Ketika dia berbicara, cermin di belakangnya menghilang. Dia sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Qi Daolin terkejut, dan kemudian dia berkata, tidak masalah, lanjutkan, jangan khawatirkan aku. Jangan mengalihkan perhatian. Anda hanya harus berkultivasi seperti sebelumnya. Akibatnya,
Segera setelah itu, ketika Si Hao mulai berpikir dan memahami, cakram simbol itu muncul di belakang kepalanya lagi, tampak seperti cermin yang berharga. Itu mencerminkan berbagai diagram kuno di gua, menerangi dao besar mereka. Pupil Qi Daolin dengan cepat menyusut, menatap cermin itu seperti piringan dewa. Dia sepertinya menyadari sesuatu, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Segera setelah itu, dia berbalik untuk pergi, takut dia akan kehabisan waktu. Dia perlu bertindak cepat, jadi dia bergegas menuju para dewa yang ditahbiskan di depannya. Segera setelah itu, Si Hao melihat semua patung kuno ini sekali. Sementara itu, cahaya misterius yang muncul di belakangnya tampaknya mampu menerangi langit, mencerminkan semua diagram. Setelah mencoba memahami hal-hal ini untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa dao besar di sini terlalu sulit, tidak mungkin untuk dipahami dalam waktu singkat. Dia berjalan ke depan untuk melihat hal-hal baik apa yang diperoleh Qi Daolin. Hanya saja, cermin cahaya di belakang kepalanya tidak pernah hilang, terus bersinar di sana. Master Dao Qi berdiri di sana, merasa sangat terkejut. Dia melihat barang-barang yang disucikan satu demi satu. Ini, Si Hao juga terkejut. Mereka adalah dewa. Apa yang disembah secara tak terduga adalah berbagai harta abadi yang mengalir dengan cahaya kabur. Mereka tertutup kabut. Adegan itu mengejutkan. Tidak heran itu disebut tambang abadi, tiba-tiba seperti ini. Master Dao Qi menghela nafas dan berkata, deretan item ini, masing-masing dari mereka mengguncang masa lalu dan sekarang. Salah satu dari mereka akan membuat mata para master sekte dari alam yang lebih tinggi menjadi merah, saling membantai dan bertempur dalam pertempuran berdarah untuk memperebutkan mereka. Batu patahan surga, batu dunia, batu asal. Dengan hanya melihat secara acak, seseorang akan melihat 4 atau 5 bahan harta karun tertinggi yang hanya dicatat dalam buku tulang dan sulit ditemukan di dunia nyata. Si Hao juga terkejut. Mereka semua adalah inti kasar untuk harta karun tertinggi, sembarang salah satu dari mereka yang bernilai tak ternilai. Qi Daolin tergerak. Lengan bajunya yang besar bergerak, hendak mengambil semuanya, tetapi cahaya dan bayangan pecah, dan seperti energi mendesis, mereka menghilang, berubah menjadi tidak ada apa-apa. Sekarang tidak ada yang tersisa. Apa? Sebuah ilusi? Mereka sudah diambil oleh seseorang. Vena muncul di dahinya. Ini sangat disayangkan. Jelas bahwa bahkan di era kuno abadi, tempat ini adalah istana suci yang menyediakan semua jenis bahan abadi yang tak tertandingi. Di sini, Si Hao menunjuk. Ada beberapa bahan di sisi lain yang juga membuat mata seseorang menjadi merah. Fort Gold, Vive Face Gold, Great Luo Immortal Gold, seolah-olah ada api yang melompat-lompat di dalam mata Qi Daolin. Pikirannya naik turun sangat, merasa sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Gerakan lengan bajunya yang hebat, tetapi sebagai hasilnya, itu seperti yang baru saja terjadi, mendesis menjadi ketiadaan. Hanya ketika tangannya pergi, mereka muncul kembali. Tercela. Qi Daolin mengeluarkan raungan rendah. Bahkan Si Hao merasa sangat menyesal. Dia memasuki gunung yang berharga, tetapi dia tidak dapat memperoleh apapun. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Itu membuat tuan dan murid merasa sangat frustrasi. Tanduk naga sejati, paruh Phoenix. Tuan dan murid akan menjadi gila. Harta karun yang mereka lihat tidak terbayangkan, semuanya hanya muncul dalam legenda. Yang disayangkan adalah bahwa Qi Daolin gagal mendapatkan semua itu. Jangan bilang kalau tempat ini benar-benar kosong. Jika itu masalahnya, aku harus meruntuhkan seluruh tempat ini.
Master Dao Qi sangat marah. Dia berjalan ke depan, langsung menatap titik tertinggi dan paling sentral. Barang-barang yang ditahbiskan di sana adalah yang paling langka dan berharga. Ketika kabut putih bersih disingkirkan, tidak ada ilusi di sana. Itu sangat berbeda dari tempat lain. Ada batu. Si Hao sangat terkejut. Qi Daolin juga tergerak. Tiba-tiba ada sesuatu di titik tertinggi. Akankah mereka bisa mendapatkannya? Dia dengan cepat melemparkan lengan bajunya untuk mengambilnya. Segera setelah itu, wajahnya jatuh. Dia memperolehnya, tetapi setelah mempelajarinya, dia menyimpulkan bahwa itu bukanlah harta tertinggi, hanya bahan batu hitam seukuran kepalan tangan. Ini adalah penutup berbatu. Bahan berharga sebelumnya dililitkan oleh batu hitam ini dan disembah di titik pusat tertinggi. Tapi, itu menghilang. Qi Daolin sangat marah. Dia meraung ke arah langit. Mereka bahkan tidak dapat melihat apa yang ditahbiskan pada titik tertinggi, hanya meninggalkan kulit batu. Itu meninggalkan satu perasaan menyesal. Itu kemungkinan digunakan oleh individu kuno abadi. Tempat ini jelas merupakan istana suci yang berharga, kata si Hao. Qi Daolin dengan cepat mengambil tindakan, terus-menerus melambaikan lengan bajunya ke arah ilusi. Dengan suara hong, akhirnya ada 3 atau 4 bahan berharga yang menghasilkan beberapa jenis reaksi, melepaskan suara gemuruh Dao yang hebat. Hanya saja, bahan-bahan ilahi ini semuanya disegel. Meskipun kekuatannya telah menurun setelah berlalunya waktu tanpa akhir, segelnya retak, masih sulit untuk memindahkannya. Ini benar-benar membuat mereka terkejut. Tiba-tiba, tangisan aneh terdengar yang membuat jiwa seseorang bergetar. Ada gelombang ancaman yang kuat mendekat, yang terbangun dari dalam istana kuno. Buka untukku. Qi Daolin meraung, menggunakan seni 8 surga ke-9. Semburan darah juga dilepaskan dari mulutnya, terbakar menjadi cahaya. Bersama dengan tekniknya sendiri yang tak tertandingi, dia mengumpulkan kekuatan terbesar untuk menyerang segel dari bahan berharga. Hong. Dia mengulurkan tangannya, dan kemudian dia meraih si Hao sebelum dengan cepat bergegas keluar dari istana ini, bahkan tidak menoleh. Hong Long. Suara ini terdengar tanpa henti, raungannya benar-benar menakutkan. Mengikuti suara Qi, master dan muridnya bergegas keluar dari tambang abadi, lolos dari bahaya hanya dengan sehelai rambut. Tambang kuno melonjak dengan energi keberuntungan, meletus dengan cahaya abadi yang tak tertandingi ilahi. Ketika semua orang berbalik, mereka menemukan bahwa gunung besar tempat tambang abadi berada mulai tenggelam, diambang memasuki bumi yang besar. Selain itu, satu sosok manusia muncul di pintu masuk gua, tiba-tiba berkedip dengan 7 warna kecemerlangan warna-warni, saat ini menatap mereka. Sepotong emas abadi 7 warna. Qi Daolin berteriak kaget. Sudah terlambat untuk menyesal. Dia seharusnya tidak lari. Dia awalnya berpikir bahwa itu adalah orang aneh, tidak pernah menyangka bahwa itu adalah inti harta karun tertinggi. Tuan Dao, jangan merasa menyesal. Emas abadi itu tampaknya telah mengembangkan kecerdasan. Lihat bagaimana dia dalam wujud manusia, seperti seorang wanita. Jadi bagaimana jika itu dalam bentuk manusia? Qi Daolin sangat marah. Itu karena dibandingkan dengan item di tangannya, perbedaan pancarannya terlalu besar. Si Hao terdiam. Dia merasa bahwa emas abadi pasti sangat tidak biasa, dan bahwa Qi Daolin mungkin belum tentu bisa menghadapinya. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak keluar dari gua kuno. Dan jelas bahwa jika mereka ingin membawa pergi gunung besar dan tambang abadi,
itu tidak mungkin lagi. Benar saja, itu seperti yang tercatat di buku tulang, peluangnya cepat berlalu. Gunung besar itu dikelilingi oleh energi kacau, tenggelam ke bumi, sehingga menghilang dengan jejak. Itu bisa bergerak, hanya muncul kembali setelah ribuan hingga 10.000 tahun kemudian. Tuan Dao, apa yang kamu dapatkan? Si Hao melihat ke arah tangannya. Qi Daolin mengerutkan kening. Dia tidak mengenali materi ini. Itu keabu-abuan tanpa banyak cahaya. Jika dilempar ke gundukan tanah, orang lain mungkin akan mengabaikannya. Namun, segera setelah itu, dia tidak lagi merasa sedih, malah mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Itu karena tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, dia tidak bisa merusak material ini sedikit pun. Bahan abadi. Dia dengan berani sampai pada kesimpulan ini. Bahan ini adalah bahan surgawi yang bukan logam atau batu. Itu sangat kokoh, seukuran kepala seseorang. Itu sudah cukup untuk membuat harta rahasia. Tuan Dao, panen kami kali ini luar biasa. Si Hao iri. Tambang abadi telah ada sejak zaman kuno. Berapa banyak orang yang ingin masuk ke dalam untuk mendapatkan harta tertinggi, tetapi gagal? Alasan mengapa Qi Daolin bisa berhasil adalah karena dia sudah menunggu beberapa ribu tahun untuk memanfaatkan kesempatan singkat ini. Itulah mengapa dia berhasil mendapatkan material yang berharga. Meskipun demikian, jika berita keluar, itu masih cukup untuk mengguncang alam yang lebih tinggi. Itu adalah bahan abadi. Itu akan membuat mata semua sekte besar menjadi merah. Berapa banyak potongan yang muncul sejak zaman kuno? Anak muda, manfaatmu tidak kurang dari milikku. Qi Daolin mengungkapkan ekspresi kaget dan berbicara setelah memberinya pandangan. Manfaat apa yang saya dapatkan? Si Hao menggerutu. Jangan khawatir, itu mungkin muncul dengan sendirinya segera setelah itu. Juga, izinkan saya mengingatkan Anda sekarang bahwa di masa depan, jika Anda pernah menemukan tempat dengan misteri besar Dao, Anda harus berhenti dan mempelajarinya dengan cermat. Bahkan jika Anda tidak dapat segera memahaminya, Anda masih harus meluangkan waktu untuk mempelajarinya dengan cermat. Qi Daolin memperingatkan berulang kali. Akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk berpisah. Si Hao sepertinya memikirkan sesuatu. Tuan Dao, aula tertinggi mungkin digendong di punggung seekor kura-kura besar yang muncul dari alam bawah. Aku tahu. Seekor Phoenix perak adalah yang pertama melihatnya, tetapi pada akhirnya, pewaris istana abadi dan beberapa pelayan tua lainnya mulai mengejarnya. Qi Daolin mengangguk. Si Hao tercengang, tapi dia merasa lega lagi. Ini adalah hal-hal yang bahkan diketahui oleh beberapa talenta luar biasa. Saat itu, mereka mengejar wanita berambut perak bersama. Jadi bagaimana mungkin Qi Daolin tidak sadar? Dia pasti melihat masalah ini lebih dekat daripada orang lain. Aku pasti akan membuat warisan itu muncul kembali. Seluruh tubuh Qi Daolin bersinar, matanya tegas, terbakar dengan gairah yang tak tertandingi. Kemudian, dia merobek kekosongan dan langsung pergi. Si Hao kemudian melanjutkan perjalanannya juga, berangkat dari Provinsi Api, Provinsi Dewi, daerah ini. Ia pun melanjutkan perjalanannya.